Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke, kawan-kawan. Meskipun saya sekarang sedang bersedih karena Indonesia tadi malam porak-poranda dan kalah dari Malaysia, tapi tetap saya bersemangat untuk menggapai hari ini ya, supaya tetap tidak berangsur-angsur dalam keadaan sedih. Sedih pasti karena Indonesia tidak mampu mengalahkan Malaysia di laga pertama, yang mana laga tersebut adalah laga penentuan. Nanti akan saya beberkan beberapa hal terkait pertandingan yang terjadi ya kawan-kawan. Kemudian sedih juga karena sebelumnya itu Bali United, wakil dari Indonesia, itu juga tersungkur dan terbantai di tangan Liman FC, di mana Liman FC mampu membobol 5 kali gawang Bali United sehingga Bali United tidak mampu melaju ke babak selanjutnya. Mohon maaf kawan-kawan, haus ya. Tapi sebelum saya banyak membahas, silakan kawan-kawan untuk like terlebih dahulu video ini, kemudian share kepada kawan-kawan, dan bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silakan untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat menjangkau teman-teman yang lebih banyak lagi. Oke kawan-kawan, langsung saja ke jalannya pertandingan tadi malam. Sebenarnya tanpa upload video ini pun saya sudah banyak membeberkan beberapa hal terkait pertandingan tadi malam, karena tadi malam saya melakukan live streaming. Tapi ada beberapa juga yang ingin saya tambahkan kali ini. Indonesia tadi malam sebenarnya memiliki keuntungan. Keuntungannya adalah Indonesia bermain dengan skuad yang pernah menjuarai SEA Games. Nah, kemudian untuk Malaysia sendiri, mereka datang dengan tanpa beban. Indonesia sebenarnya juga tanpa beban kawan-kawan, karena Indonesia tidak ditarget oleh Ketua Federasi atau Pak Erick Thohir dengan target yang tinggi. Jadi tim ini tidak disiapkan untuk mendapatkan trofi. Tim ini itu sebagai ajang persiapan saja untuk nanti kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilakukan di Indonesia. Nah, akan tetapi yang namanya membawa nama negara, pastilah timnas Indonesia harus dituntut untuk dapat memberikan performa terbaik bagi tim nasional Indonesia sendiri. Apalagi ini adalah bulan kemerdekaannya Indonesia. Dan memang ketika saya menonton tadi malam, saya memiliki perasaan dan memiliki feeling bahwa Indonesia pasti nih akan kalah nih. Apalagi setelah gol pertama dari seorang Sananta itu terjadi. Timnas Indonesia seperti biasa itu bermain dengan pola yang dilakukan oleh Coach STY dengan menggunakan 3 back. Kemudian build up serangan itu pun dimulai dari goalkeeper, dari Hernando Ari, kemudian ke pemain belakang, bola-bola pendek dilakukan. Nah, ini permainan ini baik, Indonesia baik hanya di babak pertama saja kawan-kawan. Saya ketika live streaming pernah bicara begini. Semakin ke sini, menit semakin berlalu, permainan Indonesia semakin rusak. Awal-awal saya nonton 10 menit, 20 menit awal, permainan Indonesia bagus. Tapi 20 menit ke atas, apalagi setelah babak kedua, permainan Indonesia, mohon maaf saya bicaranya itu sakit mata nontonnya gitu. Nah, ini memang Indonesia tidak bermain dengan kekuatan full, terutama di lini tengah. Karena lini tengah ini banyak dihindari oleh tim nasional Indonesia sendiri. Di tengah ada seorang Arhan Kakak, kemudian ada seorang Beckham Putra. Kedua pemain ini itu baru pertama kali bermain bersama-sama. Apalagi kedua pemain ini itu kurang memiliki kekuatan yang cukup, tidak seperti seorang Marcelino Ferdinand yang mampu delay bola. Meskipun ya kita tahu bahwa seorang Arhan Kakak itu pemain gelandang box to box yang memiliki daya jelajah yang tinggi, akan tetapi kualitas memang berbicara di sini. Saya tidak menafikan juga bahwa Malaysia pun mereka bermain dengan tim yang tidak terbaik mereka. Tetapi setidaknya Malaysia memiliki hal yang tidak dimiliki oleh Indonesia, yakni adaptasi permainan. Nah, saya menonton Indonesia, permainan Indonesia terlalu monoton menurut saya. Meskipun Coach Sintayong selalu memberikan kontra-strategi, apalagi babak kedua. Setelah Indonesia kebobolan gol yang kedua oleh seorang Trini. Keren sekali ini pemain Trini itu. 2 gol, dia menjadi super sub di babak kedua.
Setelah gol kedua terjadi, dikeluarkan seorang Ferrari. Dan ini adalah sebuah kontra strategi yang dilakukan oleh Coach Sinteyong. Dia ingin cepat melakukan perubahan. Sayangnya, beberapa perubahan yang dilakukan oleh seorang Coach Sinteyong tidak berbuah hasil. Nah, kita kembali kepada pembahasan adaptifnya Malaysia. Indonesia nih kawan-kawan, tim nasional Indonesia bermain ke sini semakin lama bermain, permainannya semakin tidak jelas. Apalagi umpan-umpan yang banyak salah. Kita diperlihatkan oleh beberapa sudut angle kamera atau banyak sekali gambar yang tertangkap seorang Coach Sinteyong itu marah-marah kawan-kawan. Marah-marah ke pemain. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga beliau kesal gitu. Jadi menurut saya sendiri ini kualitas pemain nih kawan ya. Jadi masalahnya ada di kualitas pemain. Ide dan juga pola yang diinginkan oleh Coach Sinteyong jelas, idenya jelas, taktiknya jelas. Tapi apa yang dilakukan oleh para pemain di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang Coach Sinteyong. Jadi percuma saja jika taktikal bagus tapi para pemain tidak mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Coach Sinteyong di atas lapangan. Nah, sedangkan Malaysia memiliki adaptasi yang baik dalam permainan. Coach Elaveran banyak melakukan perubahan dan perubahan tersebut signifikan kawan-kawan. Di babak pertama Indonesia mampu mengurung pemain Malaysia. Mereka terkesan menunggu. Malaysia betul-betul terkesan menunggu di middle third, kemudian tidak banyak membawa bola. Mereka hanya menunggu. Kemudian mereka ketika mendapatkan bola, mereka langsung menyerang Indonesia dengan cepat. This is a good idea karena mereka juga mungkin menyimpan tenaga. Sedangkan Indonesia, mereka sudah menyerang dari awal, melakukan high press. Nah, ini dia kawan-kawan, high press yang dilakukan oleh Indonesia semenjak menit yang pertama itu menguras tenaga para pemain Indonesia sehingga pemain Indonesia terkesan agak lemas ketika babak kedua. Agak lemas dan fokus berkurang. Di live streaming saya sudah bilang Indonesia sekarang sudah mulai berkurang. Sebentar lagi pasti Malaysia akan menyamakan kedudukan, bahkan bisa membalikan kedudukan, dan bang itu terjadi, betul-betul terjadi. Dan Indonesia dihukum dengan 2 gol yang dirasakan oleh Trini. Ya, tadi malam saya sedih ya kawan-kawan, betul-betul sedih. Tapi ya tidak apa-apa, ini sebagai pembelajaran bagi mereka karena mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi, yakni Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U23. Tapi tentu kita ingin menang juga ya kawan-kawan. Nah, setelah pertandingan lawan Malaysia ini, Indonesia akan bertemu dengan Timor Leste 2 hari ke depan atau esok. Kemudian Malaysia juga sama akan bertemu dengan Timor Leste. Nah, di sini meskipun berat, Indonesia harus mampu memenangkan pertandingan lawan Timor Leste dengan margin gol yang besar supaya Indonesia bisa lolos menjadi runner-up terbaik. Dan Indonesia masih bisa melanjutkan langkahnya ke babak-babak selanjutnya. Terutama ke babak semifinal terlebih dahulu lah. Jangan dulu ke final. Semifinal terlebih dahulu. Memang berat apa yang dihadapi oleh tim nasional Indonesia. Apalagi mereka baru dikumpulkan dalam satu tim. Kalau saya melihat beberapa pemain Indonesia, mereka belum memiliki fisik yang baik. Contohnya ada Ragil di sana. Kemudian ada siapa lagi ya? Pemain-pemain yang Ferrari. Kita lihat seorang Ferrari, kemudian seorang Frankie Misa. Kesulitan Sinteyong selain mendapatkan pemain yang dia inginkan, dia skuad yang dimiliki oleh seorang Coach Sinteyong menurut saya beberapa pemain macam Ferrari dan juga siapa tadi, Frankie Misa, itu agak kehilangan sentuhan sedikit. Agak kehilangan sentuhan, touch ball-nya agak kurang. Ini karena seorang Ferrari dan juga Frankie Misa, mereka sekarang sedang melakukan pendidikan di kepolisian. Tentulah sebulan 2 bulan tidak megang bola, beberapa touch pasti akan berkurang lah. Sentuhan-sentuhan pasti akan berkurang. Dia tidak selincah atau tidak sebaik jika dia memegang bola setiap hari atau bermain bola setiap hari. Maka dari itu, memang yang namanya pendidikan polisi bagi para pemain itu ada pro dan kontranya. Dan
bagi saya sendiri, mengapa kita tidak bisa fokus saja terhadap satu bidang gitu ya. Tapi meskipun bagaimanapun saya tidak bisa menahan-nahan mereka juga, karena mereka memikirkan nasib hidup mereka sendiri. Karena atlet di Indonesia ya kita tahu ya, atlet di kita itu belum bisa mendapatkan fasilitas yang baik. Padahal mereka telah memberikan mengharumkan nama baik bangsa. Nah, itu kawan-kawan pertandingan tadi malam. Jujur kecewa, memang kecewa, apalagi Indonesia di comeback. Kalau Malaysia ini sering sekali melakukan comeback. Kalau Indonesia jarang ya melakukan comeback, meskipun beberapa kali pernah melakukan comeback saat melawan Kuwait. Tapi ini adalah usia U23 yang masih muda. Di skuad Indonesia ada Arhan Kakak, ada Ragil yang masih berusia 18 tahun, yang masih memiliki jangka panjang dalam sepak bola. Kalah di usia 23 itu bukan menjadi patokan karena tidak masuk kepada ranking FIFA, tapi tetap yang namanya harga diri bangsa ini harus dijaga sebaik-baiknya. Kalah dari Malaysia tadi malam bukan sebuah kiamat. Selamat untuk Malaysia saya ucapkan karena mampu mendapatkan poin penuh dari Indonesia dan melenggang memuluskan langkah mereka ke semifinal. Selamat bagi Malaysia, mudah-mudahan menang juga lawan Timor Leste, dan mudah-mudahan juga diberikan kemenangan nanti di semifinal, dan mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan Indonesia di final. Karena ini adalah laga yang seru, laga yang klasik. Saya ingin melihat Indonesia melawan Malaysia kembali di laga-laga yang selanjutnya. Kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kembali bagi Malaysia, mohon maaf. Dan bagi para supporter Indonesia, bagi timnas Garuda, jangan patah semangat karena masih ada kesempatan di depan. Ini bukan akhir dari segalanya. Kekalahan itu memberikan pelajaran bagi kita semua. Ambil hikmahnya. Mari kita perbaiki semuanya. Bali United bersama kita perbaiki semuanya kualitas liga agar Indonesia mendapatkan prestasi-prestasi ke depannya. Saya Ahmad Setia Fajrul Rahman. Nantikan video-video saya di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.